Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah malam hari ini dengan tema tentang haji ya. Kita bagi menjadi dua, haji bagian satu untuk minggu ini dan haji bagian kedua nanti minggu yang akan datang. Mengenai haji, kita akan mulai dari pengertian ya. Pengertian haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Haji ya merupakan rukun Islam kelima ya, yang wajib ditunaikan. Oleh karena itu di seluruh umat Islam harus memahaminya. Macam-macam haji dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Hal ini karena setiap jamaah terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada yang datang duluan, ada yang datang berdekatan di bulan Zulhijjah ya. Waktu pelaksanaan haji ini yang membedakan haji dengan umroh. Kalau umroh bisa dilaksanakan kapanpun tanpa ada ikatan waktu, sedangkan haji harus dikerjakan di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Umroh sendiri merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keistimewaan terkait pelaksanaan. Ada yang mengerjakan umroh terlebih dahulu ya, baru kemudian haji. Ada yang mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh, dan ada yang meniatkan haji bersama-sama dengan umroh. Jadi haji dan umrohnya diniatkan bareng-bareng. Namun tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus disandingkan dengan ibadah umroh. Kembali ke pengertian haji. Jadi haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah. Hal ini merupakan kewajiban bagi umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melaksanakan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ditinggalkan. Jadi pengertian haji adalah berniat melakukan perjalanan ke Mekah. Secara bahasa, haji itu artinya menyengaja atau menuju ya, atau berziarah lah ya. Sedangkan pengertian haji menurut istilah adalah menyengaja pergi ke tanah suci ya untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Umroh sendiri dalam syariat Islam berarti berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu tak ditentukan seperti ibadah haji. Hukum haji dan umroh. Setelah mengenal ya pengertian haji dan umroh, kita harus tahu apa sih hukumnya haji dalam Islam. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang memiliki syarat wajib untuk melaksanakan kewajiban haji. Nah, kewajiban haji bagi yang mampu ini didasarkan pada firman Allah di surat Ali Imran ayat 98. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi mereka yang mengingkari atau menghindari haji padahal mampu dan memenuhi syarat, maka ia termasuk kaum yang berdosa. Sementara itu, hukum ibadah umroh masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Dari ayat Al-Baqarah 196, umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh untuk Allah. Wa atimul haji wal umroh
wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umroh untuk Allah. Terdapat banyak hadis ya yang menjelaskan tentang hukum ibadah umroh. Beberapa menyamakan hukum umroh dengan haji, tetapi ada pula yang menyebutkan hukum melaksanakan umroh adalah sunnah. Waktu pelaksanaan haji dan umroh kapan? Selain mengetahui pengertian haji, kita juga dituntut kapan melaksanakan haji dan umroh. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan setiap 1 tahun sekali dan selalu memiliki jumlah jamaah yang banyak. Baik, kita lanjut ya. Pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan setiap 1 tahun sekali dan selalu memiliki jumlah jamaah yang banyak dan berasal dari seluruh penjuru dunia. Waktu pelaksanaan ibadah haji terbatas dibandingkan waktu pelaksanaan ibadah umroh. Kalau umroh bisa kapan saja, tapi kalau haji ya tidak bisa dilakukan semau-mau kita, ada waktu-waktu khusus. Dimulai dari persiapannya di bulan Syawal ya, Idul Adha dan di bulan Dzulhijjah. Sementara ibadah umroh bisa dilaksanakan kapan saja tanpa ada batas rentang waktunya kecuali pada hari tertentu seperti hari Arafah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada pendapat dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau berkata, ya, dan waktu-waktu dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai sampai fajar hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar, dan umroh bisa dilakukan di sepanjang tahun. Kemudian rukun dan kewajiban ibadah haji dan umroh. Rukun haji dan umroh. Rukun dalam ibadah menjadi penentu keabsahan ibadah yang dilakukan. Hal tersebut juga berlaku untuk ibadah haji dan umroh. Rukun dalam ibadah haji dan umroh bersifat batal bila tidak dilakukan dan tidak bisa digantikan dengan denda. Seperti yang diketahui, terdapat 5 rukun dalam haji, yaitu niat, ikhram, ya, niat ikhram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Kelima rukun ini harus dilakukan seluruhnya guna memenuhi keabsahan ibadah haji yang dilakukan. Jika tidak, maka seluruh rukun haji ini ya, dikarenakan satu dan lain hal, maka nilai ibadah haji akan berkurang. Syekh Abdullah Abdurrahman ya berkata, rukun-rukun haji ada 5, yaitu 1. Niat ikhram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf, 5. Sa'i, dan memotong rambut ya. Rukun-rukun haji ada 5, yaitu niat ikhram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Adapun rukun-rukun umroh ada 4, ikhram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Untuk rukun umroh, niat ikhram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut ya. Perbedaan haji dan umroh hanyalah wukuf di padang Arafah yang hanya dilaksanakan oleh jamaah haji saja. Jadi kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah, tapi kalau haji ada wukuf di Arafah ya. Jamaah umroh tidak melakukan wukuf di Arafah. Pada haji dan umroh, jamaah wajib menjalankan serangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan ibadah, namun wajib diganti dengan denda ya. Kewajiban ibadah haji ada 5 ya, yaitu niat ikhram dari miqat,
batas area yang telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jamaah menginap, ya, ditentukan sesuai dengan asal wilayah jamaah. Kemudian menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, tawaf, wada, dan atau perpisahan dan melempar jumroh. Kewajiban-kewajiban haji yaitu ihram dari mikot, menginap di Muzdalifah dan Mina, tawaf wada, dan melempar batu. Sedangkan kewajiban umroh hanya dua, yaitu niat dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Jumlah kewajiban yang lebih sedikit ini membuat pelaksanaan ibadah umroh menjadi lebih cepat selesai dibanding haji. Ya, jadi itu sekilas tentang manasik haji, ya. Jadi ada haji, ada umroh, sama-sama ke Baitullah, hanya saja ada perbedaan. Kalau haji itu ada wukuf di Arafah, maka disebut dalam hadis al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau orang berhaji melaksanakan rukun kewajiban haji tapi tidak melaksanakan wajib haji di Padang Arafah, maka belum bisa dinamakan atau belum sah sebagai dia seorang yang sudah berhaji. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.